Sebelum melanjutkan jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 11. Chen Tianhu merasa bahwa Zenki Chen Xiang sangat kuat sekarang, dan ada aura unik yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia berpikir dengan hati-hati, dan berkata, biarkan anakku bertarung atas namaku. Jika dia kalah, posisi Patriark akan menjadi milik saudara-saudaramu, dan dia akan mengembalikan Ganoderma darah milenium. Ketika Chen Tianhu mengatakan ini, itu berarti dia percaya bahwa Chen Xiang bisa menang, yang memberi banyak tekanan pada hati Chen Xiang. Dia menoleh untuk melihat Chen Tianhu, hanya untuk melihat Chen Tianhu menunjukkan senyum ramah, dan mengangguk untuk dia. Biarkan aku datang, aku bisa menangani pria seperti ini dengan satu tangan. Shen Zhenhua keluar dari kerumunan, wajahnya penuh penghinaan, dan dia menatap Chen Xiang dengan mata penuh kesombongan. Memiliki kekuatan tingkat kelima alam bela diri fana di usia muda membuat Shen Zhenhua mengabaikan Chen Xiang, seorang alkemis muda. Pendekatan arogan semacam ini membuat banyak orang tua Shen diam-diam menggelengkan kepala, karena mereka semua tahu bahwa seorang alkemis potensial bisa membesarkan banyak prajurit muda dan kuat. Shen Haohai, yang terluka parah, berkata sambil mencibir, keduanya masih muda dan kuat. Bagaimana jika mereka mati selama pertarungan? Jika saya membunuh alkemis jenius langka dari keluarga Shen, saya akan dihukum oleh orang-orang tua itu. Orang itu dimarahi sampai mati. Shen Tianhu tidak berbicara, dia berpikir dengan hati-hati. Shen Haohai tersenyum sedikit, jika Anda bersikeras membiarkan putra alkemis Anda bertarung, tidak apa-apa. Jika ada korban selama pertempuran, itu karena dia tidak pandai belajar, jadi tidak heran orang lain. Jangan khawatir, jika aku terluka atau mati dalam pertempuran, itu semua tanggung jawabku sendiri. Kata Chen Xiang, dia tahu bahwa jika ayahnya tidak bisa menjadi patriark, bahkan jika dia adalah seorang alkemis, dia akan sangat menderita. Ditekan oleh Shen Haohai itu, karena dia adalah ancaman besar di mata Shen Haohai. Semua orang mendengarnya, dia mengatakannya sendiri. Jika memang begitu, maka mari kita lawan putraku dulu. Jika dia memenangkan putraku, itu berarti dia memenuhi syarat untuk melawan saudaraku. Shen Haohai tersenyum dan berkata, karena dia menyimpulkan bahwa kekuatan Chen Xiang tidak akan terlalu kuat, bahkan jika dia bisa mengalahkan putranya, dia tidak akan bisa mengalahkan adik laki-lakinya, lagi pula adik laki-lakinya berada di tingkat ke-7 mortal alam bela diri. Pada saat itu, dia tidak hanya dapat menjadi patriark keluarga Shen, tetapi dia juga dapat mengambil kembali Ganoderma darah berusia 1000 tahun. Shen Zhenhua mendapat persetujuan ayahnya, dan wajahnya penuh dengan penghinaan. Jika saya tidak sengaja memukul Anda hingga cedera serius, jangan salahkan saya, yang membuat Anda merasa kewalahan. Chen Xiang tanpa ekspresi, menoleh untuk melihat Shen Haohai, dan bertanya, jika aku memenangkannya, aku bisa melawan ayahku, kan? Haha. Shen Haohai tertawa keras, benar, tapi bisakah kamu menang? Beberapa orang yang mendukung Shen Haohai juga tertawa terbahak-bahak. Shen Zhenhua mengepalkan tinjunya dan berkata sambil mencibir, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Mulai, teriak Shen Tianhu dengan ekspresi serius. Begitu suara itu jatuh, Shen Zhenhua melompat ringan, dan terbang ke arah Chen Xiang seperti burung layang-layang terbang, tubuhnya anggun dan ringan, tetapi tangannya yang terangkat langsung mengeluarkan aura yang ganas, cahaya kemasan mengalir, dan langsung memadat menjadi akapak raksasa emas. Seni bela diri unggulan Shen Jialing, tebasan kapak Tianyang, dapat mengubah energi sejati menjadi bentuk senjata, dan memiliki kekuatan serangan yang kuat. Seru seseorang, orang harus tahu bahwa seni bela diri superior dari kelas spiritual sulit dipelajari, dan mereka sangat kuat. Chen Xiang berdiri di sana tanpa bergerak, menatap tebasan kapak Tianyang yang menebas kepalanya. Semua orang hanya berpikir bahwa dia ditakuti oleh zenki logam yang ganas. Ketika kapak tangan emas hendak memotong kepala Chen Xiang berkeping-keping, Chen Xiang mengangkat napasnya dengan keras, membuka mulutnya, dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan langit. Raungan seperti naga membuat telinga semua orang tergelitik, dan hal yang paling mengejutkan adalah Chen Xiang memuntahkan semburan energi Qian yang sebenarnya, yang menenggelamkan Shen Zhenhua yang terbang. Segera setelah Qinglong menunjukkan energinya yang sebenarnya, perubahan dan kesederhanaan semacam itu segera memenuhi alun-alun, mengejutkan semua orang. Setiap orang dapat melihat bahwa kekuatan energi sejati semacam ini sangat kuat, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang dapat dikembangkan oleh seni bela diri biasa.
Mengikuti peluit naga Chen Xiang, orang-orang di seluruh alun-alun tercengang, menatap Chen Xiang dengan terkejut di wajah mereka. Jika mereka tidak menyaksikan Chen Xiang memancarkan ki tirani dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Melihat putranya sangat baik, Chen Tianhu sangat bangga, lebih bersemangat dan bersemangat, tetapi wajah Shen Haohai dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Mereka semua tahu betapa menakutkannya energi nyata semacam itu. Chen Xiang baru saja mengeluarkan raungan naga hijau dan melarutkan tebasan kapak matahari surgawi, Shenzhen Hua. Badai energi sejati yang keluar dari mulutnya memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Anda dapat mengetahuinya ketika Anda melihat tubuh Shenzhen Hua berlumuran darah. Raungan naga hijau juga merupakan bagian dari sihir naga biru. Sambil mengaum, ia dapat mengeluarkan raungan naga seperti naga, sekaligus mengejutkan, dan pada saat yang sama, ia dapat memuntahkan badai angin dan guntur dari mulutnya, sangat mendominasi. Semua orang tidak berani berkedip saat ini, karena takut mereka akan melewatkan sesuatu. Benar saja, Chen Xiang tidak mengecewakan mereka. Tepat setelah Chen Xiang meraung, tubuhnya seperti naga renang. Di depan Shenzhen Hua, 5 jari Chen Xiang terbuka, dan lampu hijau berkedip. Tangannya seperti cakar naga, kuat dan kuat, memancar keluar energi sejati naga hijau yang tak tertandingi, seperti Goshok menangkap kelinci. Dia menyambar kepala Shenzhen Hua dengan petir kecepatan. Begitu dia meraihnya, cakar itu tiba-tiba menjadi lebih besar, seperti cakar naga. Sisik seperti pisau dan cakar tajam terlihat jelas. Cakar naga biru yang tiba-tiba muncul menutupi kepala Shenzhen Hua, dan aura pembunuh yang ganas segera meletus, dan hati semua orang bergetar. Setelah kepala Shenzhen Hua ditutupi oleh cakar naga, terdengar teriakan, dan Shenzhen Hua memuntahkan darah. Ambil mundur beberapa langkah. Ini adalah Azure Dragon Claw, keterampilan bela diri yang sangat menyerang dalam seni ilahi Azure Dragon. Semua orang melihat Shenzhen Hua berlumuran darah dan wajah ketakutan. Mereka tertegun, mereka tidak dapat membayangkan bahwa Chen Xiang mengalahkan Shenzhen Hua hanya dengan satu pencahayaan, dan dia masih sangat cantik. Dengan bang, Shenzhen Hua jatuh, semua orang gemetar, dan punggung mereka terasa dingin. Setelah mereka terengah-engah, mereka memastikan bahwa apa yang terjadi pada saat yang singkat tadi adalah benar. Energi sejati biru yang perkasa, keterampilan bela diri yang aneh dan menakutkan, kombinasi keduanya, meletus dengan kekuatan tirani, dan orang yang menggunakan semua ini adalah Chen Xiang yang tidak memiliki nadi spiritual. Shen Haohai menyaksikan luka serius putranya dengan matanya sendiri, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyemburkan panah berdarah. Melihat Shenzhen Hua masih hidup, dia juga lega, jelas Chen Xiang tetap memegang tangannya. Pada saat ini, Shen Haohai menatap Chen Tianhu dengan penuh terima kasih, tetapi Chen Tianhu hanya tersenyum padanya. Itu karena dia tidak pandai belajar dan jika dia terluka, tidak heran orang lain. Kata Chen Xiang dengan ringan. Mata Chen Xiang jernih, dan dia berkata dengan tenang, saya bisa mewakili ayah saya dalam pertempuran sekarang.